gitu tahu apa enggak ya? Tentu Pak, itu adminnya Pak, nanti gini aja Pak, grupnya yang kita prepare P3K kalau ada anggota masuk ditanyain dulu dari mana gitu. Oh kayak buat Google Form gitu di data gitu Pak. Di data atau Okay. buat apa? Kayak gini nanti buat grup baru, nanti kalau turunan pulsa gitu ya saya bersedia Pak. Gitu. Adminnya bukan saya ya Pak. Saya Iya. kemarin juga iseng gitu. Iya, maksudnya untuk apa untuk uang gitu juga saya bersedia gitu loh. Kayak buat Oke. Dicoba di share di grup gitu. Oke, nanti saya coba tanyakan ke adminnya siapa namanya, Bu siapa tadi nama? Bu An. Mungkin gitu. Iya, itulah namanya seperti itu. Nanti kan kalau kita buat grup misalkan kayak gini buat grup baru ditanyain yang kalau bisa nggak ada rivalnya kita bahas gitu. Nanti anggota buat urunan uang berapa gitu saya ikut gitu loh maksudnya gitu. Ya nanti saya coba tanyakan admin. Kayak les gitu loh Pak. Saya nggak usah. Kalau saya sih nggak usah biaya-biayaan Pak. Iya. Langsung untuk uang. Yes. Uang lelah juga kan biasa juga yang. Nah, itu cuma saran dari saya, enggak tahu yang lain bagaimana. Monggo Bapak Ibu jika mau tanya soal atau sharing sesuatu. Ini ada yang tanya soal yang Bu tadi, siapa yang ngajak meeting tadi? Yang akhirnya gak jadi itu. Kalau enggak bahas yang soal tadi Pak dari awal, kalau ada cara cepatnya gitu kan. Gitu enggak apa-apa Pak. Siap. Oke, itu aja. Ini Bu Nastiti tadi itu sebenarnya apa istilahnya mau tanya soal. Saya share aja ya pertanyaannya di sini. Iya. Yang dibagikan di grupnya tadi loh. Orangnya tadi japri saya. Sudah kelihatan. Oke. Nah, soal-soal ini. Soal nomor berapa tadi yang ditanyakan tuh saya lihat dulu. Soal nomor 2. Soal peluang. Peluang ada ya? Soalnya saya masalah kisi-kisi apa namanya? P3K kurang begitu. Peluang ada nggak Bapak Ibu? Ada Pak, peluang. Oke. Ini saya rekam loh Bapak Ibu ya. Soal nomor 2. Nah ini soalnya. Oke. Ini ada soal. Kelihatan ya? Ini yang bayarnya mahal enggak? Susi termasuk dalam 15 orang yang akan dibentuk dalam kepanitiaan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Peluang 1 dari 3 orang tersebut adalah Susi. Nah ini kombinasi apa gabungan antara aturan pencacahan sama apa itu namanya peluang gitu. Enggak. Sebentar saya hentikan ini. Saya ngejakannya di ini ya Bu ya, karena saya nggak punya tab pen apa namanya. Saya ngejakannya pakai aplikasi di HP. Di Android ada namanya Notes. Nah ini. Jadi soalnya tadi adalah ada 15 orang itu terdiri dari ketua 15 orang gitu. Bentar. Ini udah mau habis baterainya nanti. Jadi dari ketua
yang akan dipilih jadi ketua, wakil, sama sekretaris. Ketua, sekretaris, bendahara. Ketua, sekretaris, bendahara. Nah, ini ada anak namanya Susi itu masuk dalam kematiannya. Peluang satu dari orang Susi. Berarti Susinya bisa ketua, bisa sekretaris, bisa bendahara. Jadi kalau Susi ketua, misalkan ketuanya itu Susi, berarti ketuanya cuma satu kemungkinan. Terus sekretarisnya itu berarti ada 14 kemungkinan, bendaharanya 13 kemungkinan. Kalau Susinya itu ketua. Kalau Susinya itu sekretaris, berarti ketuanya itu ada 13. Orangnya berapa? 14, sorry. Selain Susi ya. Terus Susi sekretarisnya itu 1, bendaharanya itu 13. Seperti ini ya. Kalau Susinya itu bendahara, berarti ketuanya ada 14 kemungkinan orang selain Susi, sekretarisnya 13, terus apa itu namanya? Bendaharanya 1. Nah, ini tinggal dikali. Karena ini kemungkinan ya, berarti dijumlahkan kan ya. 14 kali 1 kali 14 kali 13 ditambah 14 kali 1 kali 13 ditambah 14 kali 13 kali 1. Seperti itu. Oke. Saya hapus. Gimana cara ngapus yang efisien ya? Saya kaptek. Sebentar. Ya. Nah, seperti ini. Jadi tadi peluangnya berarti kan 14 kali 13 kali 1 sebanyak 3 kali ya, sama aja ya. Berarti 3 kali 14 kali 13 kali 1 per peluang banyaknya sampel. Kalau nggak ada syarat apa-apa, misalnya nggak ada syarat Susi harus jadi ketua atau sekretaris ya, berarti 15 ketuanya, sekretarisnya 14 kemungkinan, bendaharanya 13. Tinggal kita coret-coret. 14 13 coret, 14 13 coret, menyisakan 3 per 15. Berapakah 3 per 15? Dibagi 3 semua, 1. Bagi 3 semua, 5. Alias 0,2. 0,2. Seperti itu. Ada apa nggak jawabannya? Ada. Jawabannya 0,2. Saya share. Jawabannya ini 0,2. Oke. Itu yang ditanyakan Bu siapa namanya Nastiti tadi. Terus ditanyakan lagi itu peluang, lewati aja. Sudah tadi peluang karena waktunya mepet. Ada yang lain yang ingin tanya misal? Ya, ada yang ngacung Bagus, dari izin bertanya dong. Oke, monggo. Itu kan tadi 15 peluang, 1 peluang dia jadi ketua ya Pak ya. Ya, Terus betul. yang 14 sekretaris ya, 13 bendahara. Itu 13, Ya, kenapa 13 bendaharanya Pak? Kan kalau 14 saya paham kan, karena si Susi itu kan selain si Susi. Nah kalau 13 itu Pak? Yang kasus, yang ruang sampelnya apa, yang kan peluang kan NA atau NS ya Bu ya? Yang jumlah ruang sampelnya apa, yang A-nya, NA-nya itu Bu? Saya share lagi lah kalau itu. Sebentar. Share screen. Share screen. Nah ini. Kelihatan? Kelihatan Pak. Yang mana Bu? Yang pertama, yang Oh, tadi yang udah pertama dihapus tadi. sebenarnya Pak. Oh iya. Itu angka 13 itu dapat dari mana Pak? Gitu. 13. Yang kasus kan tadi kan Susi kan harus
masuk dari salah satu ketua sekretaris bendahara ya. Heeh. Berarti ada 3 kemungkinan kasus, yaitu kalau Susinya itu ketua, Mm-mm. sama Susi itu sekretaris, Sekretaris, Susi Susi itu bendahara. bendahara. Nah, Mm. kan milih kan ketua dulu, Bu, urut ya kan? Mm. Baru milih ketua, terus sekretaris, terus bendahara. Kalau Iya. milih, kalau Susinya jadi ketua ya, berarti Susi Iya. itu di ketua, Heeh. sebentar. Yang pertama itu ketua ya, ketua itu ada Oke. 1 kemungkinan orangnya itu Heeh. Susi itu. Terus sekretarisnya kan orangnya tadi 15 termasuk Susi itu ya. Iya. Nah, berarti sekretarisnya itu cuma ada 14 kemungkinan orang karena Susinya sudah nggak Iya. ada kan. Oke, Nah, iya Pak, paham. karena Yang 13 ini. nah, dari 14 orang kan keambil 1 jadi sekretaris itu. Dari 14 orang kan Oke, kita oke. pilih nanti untuk jadi sekretaris. Mm. Kan sudah keambil 1 jadi sekretaris, bendaharanya berarti sisa kemungkinan orangnya 13. Oh, oke, paham Pak, Seperti paham. itu. Paham, Pak? Paham, Terima kasih. Pak. Paham, Bu. Oke. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, paham? Oke, Paham, ada Pak. yang ditanyakan lagi? Atau soal lain nggak apa-apa? Kalau Sebenarnya punya sekretaris bendahara itu gimana Pak terusan? Kenapa? Kalau yang SS ini kan ada SS, ada SP. SS ini Susi sekretaris ya. Kalau Susinya Oh. sekretaris berarti nanti yang ketuanya kan dipilih dulu ya. Ketuanya ada 14 kemungkinan orang. Kenapa? Karena Susi nggak termasuk. Karena nanti Susi jadi sekretaris gitu kan. Dikali sekarang yang Susi, sekretarisnya kan Susi. Berarti 1 kemungkinan orang itu yaitu Susi itu sendiri. Terus dikali kan orangnya tadi 15 ya. Keambil 1 jadi ketua, keambil 1 yaitu Susi jadi sekretaris, maka sisa orangnya 13 yang bendaharanya. Paham, Bapak? Paham Pak? Nggih. Ya. Kalau bendahara, Susi bendahara sama, ketuanya ada Ketuanya 14, 14, terus sekretarisnya 13, bendaharanya 1. Pintar, sip. Seperti itu. Wah, Terus tinggal bagus. dijumlah. Nggih. Oh iya, lanjutkan. Nggak apa-apa. Terus apalagi ada yang ditanyakan? Pak Bagus, mungkin saya mau minta sarannya ya Pak ya. Nggih. Kasusnya kan seperti ini Pak. Kayak Nggih. mungkin nih, ini agak sedikit curhat. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang lain. Jadi seperti ini kasusnya Pak. Kalau misalnya saya kan istilahnya terjun ke kuliah matematika itu karena hanya apa ya Pak ya? Hanya termotivasi sama guru matematika saya gitu kan, sedangkan basic dasar saya nggak ada gitu karena dari SMK akuntansi. Nah singkat cerita ketika kuliah saya bener-bener kayak blank gitu, yang lain yang jurusan IPA IPS mungkin udah banyak kan pelajarannya gitu kan waktu SMA. Nah saya yang di SMK akuntansi kayak masih ngeblank banget, akhirnya mengejar bener-bener kayak maraton banget. Nah sampai akhirnya mungkin outputnya sekarang adalah di basic itu Pak, saya itu masih Bapak paham ya? Paham. Nah, untuk sekarang kan kayak oke, saya CPNS ikut 2 kali Pak kemarin. Tahun 2018 amblas nggak belajar sama sekali. Tahun 2019 saya belajar di SKD, alhamdulillah lolos masuk 3 besar. Nah di SKB saya kalah karena memang kan basicnya matematika itu kan, gitu kan. Nah saran Bapak seperti apa untuk yang kasusnya seperti saya? Apakah saya harus belajar dari awal lagi basic-basicnya atau mengikuti? Iya, atau mencoba mengikuti saja gitu kan, apa yang kayak latihan soal ngikutin gitu Pak. Sedangkan kan kayak tadi tuh basicnya saya belum, saya rasa saya nggak bisa gitu, saya nggak punya gitu. Mohon itunya Pak, mohon sarannya Pak. Terima kasih Pak. Saya akui memang berat itu Bu. Saya akui itu berat karena matematika itu basic itu penting, benar-benar basic. Karena beberapa materi, misalkan aja materi dimensi 3 itu basicnya harus tahu Pitagoras, harus tahu luas segitiga, harus tahu trigonometri, aturan kosinus, seperti itu. Jadi memang cukup berat Bu. Cuma ini kita lihat saingannya dulu gimana. Ini Ibu yang negeri apa swasta? Saya negeri Pak. Yang negeri. Yang di sekolah sendiri berarti Bu ya? Oh, kalau saya kan di SMP itu
kabupaten saya itu hanya 2 Pak untuk guru matematika Oh, formasinya. Nah, paham tuh. kemarin saya daftar untuk guru kelas gitu kan. Alhamdulillah kemarin Hmm, lolos seleksi administrasi. Nah, itu tadi saya bingung maksudnya Pak, apa nanti ujiannya sesuai mm. dengan ijazah atau sesuai yang dilamar SD misalnya gitu kan Iya. tingkatannya. Saya Sesuai masih yang belum dilamar tuh. paham di situ. Sesuai yang Oh, dilamar sesuai yang otomatis. dilamar. Iya, sesuai yang dilamar. Oh. Ya, sesuai formasi kita ngambilnya apa itu ya tesnya seperti itu. Oh, berarti bukan sesuai ijazah ya, Pak ya? Iya. Pokoknya Ijazah. Oke, intinya oke, Bu paham. ya, saran saya memang Intinya. walaupun kita mikirnya berat ya. Saya dulu pas ini sharing aja. Iya, baik, Saya Pak. juga ikut CPNS 2 kali. Saya lolos alhamdulillah yang di kedua. Karena pertama saya benar-benar siapkan materi. Saya tuh nggak faktor kebetulan. Saya tuh belajar ada lebih dari setengah tahun tuh ada. Jadi saya nggak lolos CPNS pertama tuh langsung saya kejar SKD-nya itu. Apalagi di TWK sama TKP. Kalau sekarang nggak ada untungnya ya. Ya ada sih. TKP mungkin ada di PPT 3K ya. Itu benar-benar saya kuasai karena saya nggak lulusnya di CPNS pertama itu gara-gara TKP saya yang kurang dari KKM. Saya kewajar akhirnya di CPNS kedua SKD saya alhamdulillah KKM semua. Pokoknya targetnya itu nggak KKM loh ya. Targetnya itu menjadi yang terbaik itu wis. Karena kalau KKM saja kita masih banyak saingan ya Pak ya. Nah itu pokoknya targetnya menjadi yang terbaik. Makanya itu saya setiap hari itu tryout. Ini grup ini tuh bagus kenapa? Mesti ada yang ngasih sharing tryout. Itu benar-benar membantu. Apalagi di Telegram tuh. Kalau ada tryout wis luangkan waktu dalam hari itu wis kerjakan wis. Saran saya seperti itu. Saya dulu ikut tryout di CPNS yang kedua itu ada lebih dari 30-an tryout. Entah itu berbayar, entah itu enggak. Sampai yang berbayar membayar 350.000, akhirnya saya kecewa karena ternyata yang ngasih materi apa ya istilahnya ya, nggak sesuai harapan dan sebagainya itu saya ikhlas, pokoknya saya ikhtiar saya itu. Terus yang terpenting lagi kuatkan mental, nah itu yang penting. Mental itu kenapa? Apalagi mental di pas hari H itu ya. Saya pas di hari CPNS pertama itu saya merasa memang mental saya down. Karena apa? Karena satu lihat saingan saya itu teman-teman se-offering apa ya? Sekelas ya, dulu pas kuliah itu teman-teman yang hebat-hebat ngambil formasi yang sama, saya down mentalnya. Terus di CPNS kedua akhirnya saya ubah pemikiran saya nggak pengen tahu rival saya sama sekali, saya nggak stalking sama sekali wis. Saya benar-benar nggak pengen tahu, saya nggak tanya-tanya teman saya kamu ngambil mana, saya biarin aja lah, pokoknya saya berusaha semaksimal mungkin, nggak mikir saingan saya siapa-siapa. Akhirnya mental saya pas di hari H itu lebih kuat daripada pas hari pertama. Alhamdulillah SKD lolos seperti itu. Untuk SKB yang mungkin materi profesional ini, sekali lagi kerjakan tryout semaksimal mungkin. Jangan malu bertanya. Saya juga bertanya-tanya ke teman saya yang sudah jadi dosen, misalkan materi kayak modulo, itu saya nggak paham itu modulo nggak begitu paham amat tuh, sama graf itu. Nah itu saya tanya teman saya yang dosen, semua soal PPG saya 4 wis. Soal habis saya cari lagi soal habis saya cari lagi soal, seperti itu. Makanya kadang-kadang ada yang tanya soal terus kok cepat, karena saya sudah pernah ngerjakan. Bukan saya sudah pernah ngerjakan soalnya, makanya saya ini dulu pernah, nah gitu, seperti itu. Ya itu aja, sharing aja. Jangan juga berbagi ilmu, karena berbagi ilmu itu juga manfaatnya ke kita. Misalkan ada orang tanya, kita tahu jangan diam aja, ya kita jawab semaksimal mungkin, karena nanti juga melatih kemampuan kita nanti ujung-ujungnya, seperti itu. Paham? Baik, terima kasih ya Pak. Nah itu seperti itu. Mental pokoknya, mental sama kadang-kadang orang yang persiapannya lebih bagus kalah sama yang orang mentalnya lebih kuat, seperti itu. Mental juga harus itu. Gak usah lihat saingan, gak usah jadi saingan ya, itu malah menjatuhkan mental nanti. Oke, kita lanjut nih. Ini ada yang tanya lagi di WA pribadi. Oke.
Soal nomor 11. Ini 11 nih. Barisan geometri. Kalau ada yang tanya soal lain nggak apa-apa loh, Bu. Karena kalau sampean di sini berarti keistimewaannya sampean bisa tanya langsung. Soal nomor 11. Nah ini. Jika barisan geometri berurutan memenuhi. Nah, ini cara ngerjakannya ada yang tahu, Bapak Ibu? Konsepnya gimana ini? Dibagi, Pak. Dibagi, sip. Pakai definisi rasio ya. Rasio barisan geometri. Rasio itu selalu sama. Pakai UT. UT. UT itu apa? Oh, suku tengah. Suku tengah. Ya. Boleh. UT itu ya suku tengah boleh. Atau pakai misalkan saya sharing ya. Ini saya low budget ya, maaf ya. Melas. Ini yang di barisan geometri itu barisannya adalah X plus 1, terus 3X min 3, sama 10X plus 1. Nah, ini barisan geometri. Ciri khasnya barisan geometri itu apa? Rasionya sama. Yaitu suku kedua dibagi suku pertama. Rasio kan gitu. Suku kedua dibagi suku pertama. Atau suku ketiga dibagi suku kedua. Nah, rasio kan nyarinya gitu. Ini bagi ini atau ini bagi ini. Pokoknya pembagian dari suku-suku setelahnya sama suku sebelumnya yang berurutan. Itu rasio. Nah, kita pakai konsep ini. Ya wis, berarti saya bagi ya. Berarti nanti rasionya itu 3X. Yang tadi yang suku keduanya kan 3X plus min 3. Berarti 3X min 3. Per suku pertamanya itu X plus 1. Sama dengan suku ketiga 10X plus 1. Per 3X. Suku kedua 3X min 3. Terus dikali silang deh. Jadinya nanti apa? 9X kuadrat min 12X. 12X, 18X, sorry. Plus 9 sama dengan 10X kuadrat. Kok cukup? Plus 11X. Gimana ini? Ini nggak bisa digeser ini. Plus 11X. Terus plus 1. Terus tinggal di, apa itu namanya? Tidak nampak Namanya? bahasannya. Bacanya nggak nampak. Yang lain nampak apa enggak? Klik keluar aja, Bu. Maksudnya jangan di apa sih jenenge? Oh, itu Jawa ya? Iya, Pak. Jawa mana, Bu? Pati, Pak. Oh, Pati. Jawa Tengah. Zona merah apa zona kuning, orange, hijau? Aman. Semua zona aman. Pak, jangan Tatap muka, Bu. Kenapa, Bu? Jangan terlalu cepat. Oh iya. Maaf, Ibu. Terus kita tinggal pindah-pindah ruas ya, Bu. Yang X kuadrat kumpulkan sama X kuadrat. 10X kuadrat dikurangi 9X kuadrat itu di kiri ya. Dipindah ke kanan kan jadi min. 10 kurangi 9 itu 1X kuadrat. Terus yang min 18X ke kanan jadi plus ya. 11 tambah 18, 29X. Terus 9 yang kiri itu pindah ke kanan jadi min. 1 kurangi 9, min 8. Yang ditanyakan tadi apa? Hasil kali. Hasil kali nilai X-nya. Berarti yang dicari itu X1 kali X2. Rumusnya apa, Bapak Ibu? Hasil kali nilai X. C per A. C per A. Ya wis, berarti nggak usah difaktorkan, langsung aja pakai C per A. C-nya min 8 per A-nya 1. Jadi min 8.
Jadi jawabannya itu min 8. Seperti itu. Apakah ada jawabannya? Kita lihat bareng-bareng. B. Ada? Iya. Kelihatan? Nah, min 8. Itu tadi ada yang tanya, siapa tadi? Nggak saya save nomornya. Seperti itu. Ada yang mau tanya lain? Ini ada yang tanya di WA lagi. Monggo yang mau tanya. Hal yang lain. Tanya. Ini ada soal dimensi 3. Ada yang tanya soal dimensi 3. Panjang lintasan terpendek. Oke. Disuruh nyari panjang lintasan terpendek. Dimensi 3 kubus itu banyak rumus cepatnya loh Bu ya. Itu yang harus ibu-ibu kuasai. Rumus-rumus cepat yang sangat, kalau menurut saya sih sangat berguna untuk mengerjakan soal dimensi 3. Soalnya itu ini. Kubus. Nah ini. Nah, soal nomor 2. Ada yang sudah menemukan ini? Mungkin sudah mengerjakan. Panjang tusuk kubus ABCDFGH adalah 2 cm dan titik P terletak di tengah tusuk FG. Panjang lintasan terpendek pada permukaan kubus yang menghubungkan titik A dan P. C. Kalau Bapak Ibu tahu beberapa rumus cepat itu sangat berguna. Oke, saya kerjakan. Kalau ada yang mau tahu jawabannya mengerjakan, monggo loh Bapak Ibu. Oke. Soalnya itu kubus ABCDFGH. Saya gambar kubus dulu. Ini saya kecilkan aja ukurannya. Ada kubus ABCDFGH. Ada kubus. Jelek gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Gini ya. Nah. A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus ABCDFGH. Duluan siapa, Pak? Terus P terletak di tengah FG. P itu di tengahnya FG. Nah, panjang lintasan terpendek pada permukaan kubus yang menghubungkan A ke P. A ke P. Nah, ini. Kebanyakan saya dulu jawabnya Bu ya, yang dicari AP itu. Tapi mesti nggak nemu jawabannya. Oke kan? Yang ditanyakan tuh AP, tapi nggak pernah menemukan jawabannya. Lintasan terpendek kan, lintasan terpendek dari A ke P. Kalau di fisika sih lintasan terpendek kan ada jarak, ada perpindahannya. Kalau perpindahan itu A ke P itu ya AP langsung itu. Kalau jarak A ke P dicari misalkan A ke B dulu baru B ke P. Tapi kalau di sini saya langsung jawab AP itu nggak nemu jawabannya. Rusuknya ini berapa tadi? Rusuknya 2 cm kan? Rusuknya ini 2. Kalau pakai rumus cepat, A ke P, AP itu adalah jarak titik sudut ke tengah-tengah rusuk di seberang. Itu rumus cepatnya itu adalah 3/2A. Yang mana A itu rusuknya. Ya, berarti langsung jawabannya 3 cm. AP. Tapi di pilihan jawaban nggak ada 3. Nah ini. Berarti bukan AP, bukan langsung dari A ke B itu. Berarti ada langkah-langkah yang dimaksud itu bukan langsung A ke B, lintasan terpendek yang saya mikir itu berarti kayak jarak di fisika. Berarti nanti A ke B dulu baru B ke P. B. Atau A ke E dulu baru E ke P. Seperti itu. Nah, lintasan terpendek itu yang mana? Kalau saya lihat-lihat itu yang terpendek itu berarti dari A ke B dulu
baru B ke P. AB itu 2 ditambah BP. BP ini nyarinya gimana Bapak Ibu? BP itu nyarinya 2, 4 tambah 1, 5. akar 5. Atau kalau cara cepat lagi, di segitiga siku-siku itu berlaku. Ini saya hapus dulu ya Bapak. Oke, cukup. Kalau ada ini A, ini 2A. Ini A, ini 2A. Ini pasti A akar 5. Jadi ada segitiga siku-siku itu, sisi yang tegak lurus itu 2 kalinya sisi tegak lurus yang lain. Maka sisi miringnya itu pasti akar 5 dari A itu. Misalkan contoh ya. Ini 2, ini 4. Ini kan 4 kan 2 kalinya 2. Berarti yang miringnya 2 akar 5 langsung. Nah, itu juga cukup berguna untuk mempersingkat waktu. Misalkan ini 6, ini 12. Berarti miringnya berapa? Apa Bapak Ibu? Kalau siku-siku 6, 12, miringnya apa? Jadi 12 akar 5, Pak. Berapa? 6 akar 5. 6 akar 5. Jadi saya ulangi ya. Kalau ini Oh, A, per 2 ya? ini 2A, 2 kalinya A, ya betul. Sisi miringnya itu A akar 5 pasti itu. Misalkan lagi, ini 10, ini 20, berarti sisi miringnya 10 akar 5. Nah, seperti itu. Ini cukup berguna juga di materi 3 dimensi. Soalnya beberapa itu keluar seperti itu. Saya ulangi ya, berarti lintasan pendek A ke P itu AP ditambah BP. Yang mana AP-nya itu 2, ditambah BP-nya itu kita buat segitiga siku-siku ya. BP. BPF. FP-nya itu 1. Oke, P-nya itu 1. Sedangkan FP ini 1, nggih. Sedangkan ini FB-nya itu 2. 1, 2 pakai cara yang tadi ya, siku-siku. 1, 2 berarti yang 1 akar 5. Jadi langsung aja. Nah, jawabannya ada kalau gini. Jadi lintasan terpendek itu ternyata kalau saya ngerjakan soal-soal itu bukan misalkan jarak terpendek A ke P, bukan langsung AP gitu karena nggak ada jawabannya. Jadi kita cari jarak terpendek. Jarak kalau di fisika itu dijumlahkan, misalkan A ke P ya, berarti A ke B dulu baru B ke P. A ke C dulu baru C ke P. Seperti itu. Paham Bapak Ibu? Pak, boleh tanya Pak Bagus? Oke, monggo. Itu P itu titik tengah apa itu? FB. FB ya? FG. Ya, Iya. ini saya nulis. Oke. Saya nulis itu terus nanti kita BP tadi didapatkan akar 5, itu apakah Pitagoras dari ya, mana ya, BP? BPF. Pitagoras dari mana, Pak? Dari ini Bu, BPF ini. Oh, itu. Oke. Oh, iya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. 21. Oh, Bu Jovi ya ini tadi. Iya, baru gabung, Pak. Maaf terlambat. Enggak apa-apa. Baru selesai mandi. Oke, itu tentang soal yang ditanyakan siapa tadi itu ya, di WA. Ada pokoknya. Saya nggak nyimpen nomornya satu-satu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Atau saya lanjut ke soal yang ditanyakan ke saya? Lanjut. Ini direkam ya, Pak Bagus ya? Oh iya, Bu, saya rekam. Oh iya, alhamdulillah. Bisa dilihat ulang. Oke. Monggo lanjut, Pak. Oke, kalau gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini ada soal yang ditanyakan lagi. Ini dimensi 3 lagi kita lewati aja. Jadi kita bahasnya itu dimensi 31 ya 1. Dan kalau dimensi 3 sudah ya sudah. Peluang sudah ya sudah. Oke.
Ini ada soal yang tanya, ini soal nomor, waduh ini. Soal nomor 1, soal ketidaksamaan. Oke, kita ke soal ketidaksamaan. Soal ketidaksamaan itu momok, nggak hanya siswa tapi guru. Karena memang aljabar ya, aljabar yang kadang-kadang mengerjakannya itu pewanjang. Mana tadi? Ini fungsi. Oh, fungsi dulu ya, ada yang fungsi. Nah ini soal nomor 1 ini. Saya screen dulu. Kelihatan Bapak Ibu? Soal ini ada yang tanya tadi. Diketahui A bilangan positif tidak sama nilai X yang memenuhi. Waktu ini. Jujur saya lihat soal itu mas. Ini adalah salah satu soal yang apa ya? Lihat saja sudah malas. Karena ada soal yang lihat saja itu anak-anak malas. Salah satunya soal ketidaksamaan gini. Cuma sebenarnya ada trik-trik khusus mengajarkannya memang. Oke, saya bahas nih Bapak Ibu nih. Kalau ada yang mau menjawab, monggo loh. Soal ketidaksamaan. Oke. Oke, soalnya seperti ini. Nah, ini saya nulisnya agak susah mungkin. Kok warna kuning? X kuadrat plus 1 dalam kurung X kuadrat min 6 min 3A. Pembahasannya kok nggak nampak ya, Pak? Iya, masa sepuh. Yang lain Iya, nampak apa enggak? Iya, Nampak, Pak. Min 18 lebih dari 0. Nah, ini soalnya. Disuruh mencari nilai X yang memenuhi ketidaksamaan ini. Mengelola nafas panjang. Wow. Ini ada 2 fungsi, Bu ya. Fungsi. 2 apa ya namanya? Suku apa-apa. Ini sama yang ini. Nah, ini. Nah, yang pertama itu, yang X kuadrat plus 1 itu bisa difaktorkan apa enggak? Bisa difaktorkan apa Enggak, Pak. Enggak. Kalau nggak bisa difaktorkan tuh ada kemungkinan dia itu definite positif atau negatif. Kemungkinan loh. Negatif, Pak. Definite positif atau negatif? Positif. Positif. Kenapa kok positif? Positif ya. Karena A kuadratnya, S kuadratnya ini positif. Diskriminannya dia juga negatif. Apa artinya definite positif? Artinya definite positif itu dia itu nilainya selalu positif. Nah, berarti ini itu pasti selalu positif yang X kuadrat plus 1. Dan kita lihat tanda di sini ini apa? Lebih dari 0 kan? Apa artinya lebih dari 0? Lebih dari 0 itu artinya dia itu positif. Jadi ketidaksamaan itu bernilai positif. Karena ini sudah positif, positif dikali apa supaya jadi positif? Positif. Positif, Pak. Berarti yang ini itu harus positif. Nah, berarti yang X kuadrat min 6 min 3AX min 18 itu harus lebih dari 0. Jadi langsung, gimana enaknya? Jadi langsung itu yang kita cari itu ya X kuadrat min 6 min 3A X min 18 lebih dari 0. Ini yang kita cari. Cuma salahnya di sini itu ada A-nya itu loh yang membuat susah tuh. Ada variabel lain A. 18A. Oh, 18A juga ya, ada A-nya juga ya. Oh iya, terus Ibu teliti. Sip. 18A lebih dari 0. Nah, ini cara ngejakannya bagaimana? Ini kok gak bisa sih? Ini itu kan lebih dari 0. Artinya apa?
dia itu persamaannya apa ya, kalau kita menyebut ya? Saya kalau biasa. pertidaksamaannya S kuadrat persamaan kuadratnya itu berarti dia selalu bernilai positif kan? Karena dia lebih dari 0. Kalau selalu positif disebut apa? Definite positif. Kalau kalau selalu lebih dari 0 itu disebut definite positif. Nah, kalau definite positif, A-nya itu positif. A-nya ini sudah positif ya. S kuadrat itu sudah positif. Tinggal selain A positif apa? Definite positif itu. D kurang dari 0. D kurang dari 0. Sip, syarat definite positif yang lain tuh D kurang dari 0. Nah, ini yang akan kita cari. D kurang dari 0. Oke. Ini biar cepet nih gimana ya? Langsung saya hapus gitu gimana ya? Buang. Tambah. Nah, gini. Oke. Maaf ya, Bu. Malas ya. Terus, tadi fungsinya itu S kuadrat min 6 min 3AX min 18A. Ini kita cari D-nya. D itu rumusnya apa? D itu rumusnya B kuadrat min B kuadrat min 4AC. Min 4AC. B-nya itu yang mana? 6 min 3A. 6 min 3A. Jadi 6 min 3A kuadrat. Min-nya ikut apa enggak, Bu? Ikut ya, Pak ya? Min-nya. Ikut, Pak, ikut. Ikut, tapi enggak diikutkan enggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau dikuadratkan kan positif. Jadi enggak berpengaruh. Paham, Pak. Min 4 jadi biru. Min 4 kali A kali C-nya min 18A. Oke. Aduh, papanya kecil ya. Sebentar, saya set dek apa ya, dek? Itu ya, dek, buat aja. Biar luas. Bentar ya, saya dulu. Tab pen itu di Shopee ada kan? Saya dulu beli di Lazada, Pak. Oh, di Lazada. Oke. Bukan promo loh ya. Oh, iya, oke. Butuh itu memang. Saya akui, saya pas ngajar anak-anak juga sangat-sangat butuh itu. Saya biasanya pakai Word gitu, saya ketik. Pakai Word tidak apa-apa, Pak. Oke, ini ya. Tadi fungsinya itu ini. S kuadrat plus S kuadrat min 6 min 3A. Oke. Kuadrat min 6 min 3A 18A. Nah, ini yang akan kita cari. Diskriminant D sama dengan B kuadrat min 4AC. Yang mana B-nya itu adalah 6 min 3A kuadrat terus min 4 kali A-nya itu 1, C-nya itu min 18A. Oke. Terus B sama dengan 6 min 3A kuadrat jadinya 36 min 36A plus 9A kuadrat. Kalau ada yang salah, monggo dikoreksi lo ya. Min kali min itu plus 72A. Nah, sama dengan apa? 9A kuadrat terus plus 36A. Kalau ada yang salah, monggo dikoreksi. Plus 36. Nah, itu kurang dari 0. Karena definite positif. Definite kan kurang dari 0 ya. Ini bisa kita bagi 9 semua, jadinya A kuadrat plus 4A plus 4. Kok ada jawabannya ya? Ini kalau difaktorkan ini jadi apa? A plus 2 kuadrat.
itu kurang dari 0. Nah, ini nggak ada jawabannya berarti. Kenapa kok gitu? Maaf Pak, itu Ada yang salah? 36A kan min terus kok jadi plus ya Pak? Wah, iya makanya itu. Nah, min 36. Terus ya, oh min 36 plus 72. Oh iya ya, karena betul, min 36. Nah, ini ada yang salah nggak? Oh iya ya, betul. 36, min 36A, 9A kuadrat, betul? 4 kali A kali min 18A. 72A. Betul ya? Bagi 9 semua. Betul kan? Di pilihan jawabannya itu, nah ini, nilai X yang memenuhi. Loh. Oh, X ya? Kayak salah ini. Nilai X yang memenuhi tidak sama ini. Tadi salah konsep Bapak Ibu. Maaf. Ya Allah. Iki apa istilahnya ya? Terlalu banyak tugas ya gini anak. Buat perangkat itu. Ini itu nggak pakai definite, maaf, 1000 maaf. Ini kan ditanyakan X-nya ya. Saya kira itu A-nya loh yang ditanyakan itu. Berarti, saya terima dulu ini. Berarti, ini kita faktorkan saja langsung. Nah, ini difaktorkan Bapak Ibu. Difaktorkan jadi apa? Yang tahu? Jadi X min 3A X 3A plus 3A Pak. plus 3A sama min 6 ya? X min 6 ya. Nah, X min 6. X kali X kuadrat. X kali ini min 6. Ini kali ini plus 3AX, betul, jadi ini. Ini kali ini min 18. Walah. Berarti X-nya apa aja? X sama dengan min 3A atau X sama dengan 6. Tinggal buat garis bilangan itu. Kalau cara cepatnya ini. Kalau lebih dari dan X-nya semua positif ya, alias X kuadratnya positif, atau X-nya ini loh. Ini sama ini positif, pasti jawabannya nanti atau. Pasti jawabannya nanti X kurang dari bla bla bla, kok di sini ya. Jawabannya nanti pasti X kurang dari bla 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 atau X lebih dari bla bla bla. Tanpa garis bilangan. Kok bisa gitu? Karena X kuadratnya ini positif. Dan ini lebih dari 0. X kuadrat positif, ini lebih dari 0, pasti jawabannya bentuk seperti ini. Jadi kalau X kuadrat positif ini kurang dari 0, pasti jawabannya bentuk bla 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 X di antara bla 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 pokoknya. Nah, ini kalau kasusnya itu kuadrat positif, ininya kurang dari 0. Jadi nggak usah buat garis bilangan. Gitu. Paham Bapak Ibu? Berarti ini jawabannya yang mana? X kurang dari min 3A lebih dari 6 atau X kurang dari 6 lebih dari min 3A. Kita lihat ada syaratnya nggak di sini? Nggak ada syarat apa-apa ya. Diketahui A bilang, oh ini. Diketahui A bilangan positif. Hati-hati ya Bu ya. Diketahui A bilangan positif. Berarti artinya apa? Berarti artinya min 3A ini negatif apa positif? Tadi syaratnya apa? Positif. A bilangan positif. Nah, A itu bilangan positif. Ya, syaratnya tadi. Bentar. Gitu ya. A itu bilangan positif. Apa artinya? Jadi min 3A itu menjadi negatif nanti. Karena min 3 dikali positif A kan jadi negatif. Ya. Berarti yang kurang dari ini diisi yang negatif, yang lebih dari ini diisi yang positif. Nah, ketemu deh. X kurang dari min 3A atau X lebih dari 6. X kurang dari min 3A atau X lebih dari 6. Paham Bapak Ibu? Kalau nggak paham, bilang loh Bapak Ibu ya. Yang kurang dari ini diisi bilangan yang lebih kecil, yang lebih dari ini diisi bilangan yang lebih besar.
Monggo yang mau tanya. Cara kita itu Pak, tadi kan kalau mencari A itu kita pakai diskriminan. Terus kalau kita mencari X, jadi cukup difaktorkan gini gitu kan? Iya, betul. Pertanyaan tuh hati-hati. Kadang-kadang tuh, soalnya biasanya soal kayak gini tuh Bu ya, itu dicari A-nya. Makanya langsung saya nyari A-nya itu. Terus ternyata kok gak nemu, terus saya lihat nilai X. Oh, berarti yang dicari itu X-nya. Berarti ya difaktorkan itu. Terus di soal itu kan ada X kuadrat plus 1 Pak. Itu tidak perlu dihiraukan atau bagaimana? Nggak perlu dihiraukan. Kenapa kok nggak dihiraukan? Karena X kuadrat plus 1 ini jelas bilangan definite positif. Yang artinya bilangan ini selalu positif. Jadi X-nya berapapun, dia itu bakalan selalu positif. Karena ini selalu positif, dan ini lebih dari 0 kan artinya positif ya. Ini sudah jelas positif kan? Berarti kita tinggal nyari yang ini. Positif dikali apa supaya jadi positif? Positif. Ya dikali positif. Berarti ini harus positif. Nah, berarti ini harus positif. Nah, seperti itu. Ini memang materi susah-susah gampang, Bu. Berarti tidak samaan kuadrat itu. Seperti itu. Monggo ada yang mau tanya? Bagus. Oh, bolehlah. Bolehlah itu senior saya, Bu. Satu sekolah bolehlah. Saya bisa tidak ada apa-apanya. Monggo bolehlah. Iya, itu tadi berarti yang depan X kuadrat plus 1 itu tidak perlu difaktorkan juga. Berarti hanya yang apa kayak misalkan itu dianggap A kali B, berarti yang hanya B-nya yang belakang itu ya? Betul. Pokoknya bilangan definite itu di soal-soal ketidaksamaan itu nggak usah dianggap. Misalkan contoh soal mana lagi ya? Yang definite ada definite-nya. Iya. Yang ada definite-nya ya. Seperti Nah, misalkan saya punya soal seperti ini, saya buat sendiri. Ini soal apa itu namanya? Saya buat sendiri. Misalkan yang atas itu ada fungsi X kuadrat terus min 6X plus 8. Yang bawah itu X kuadrat min X kuadrat terus min X min 1 itu kurang dari 0. Nah, Bapak Ibu coba lihat soal ini. Yang atas bisa difaktorkan enggak, Bu? 3, 4 sama 2. Bisa. Yang bawah bisa difaktorkan atau enggak? nggak bisa ya kayaknya. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, ada kemungkinan dia definite. Kita cek D-nya langsung. D itu D Maksudnya kuadrat. definite itu apa nggih, Pak? Definite itu artinya kalau di fungsi kuadrat itu, kalau di persamaan kuadrat ya, yang tidak punya penyelesaian. Diskriminan apa nggih? Yang diskriminannya kurang dari 0. Definite itu ada 2, Bapak Ibu. Definite negatif sama positif. Definite negatif itu artinya kalau fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat itu selalu bernilai negatif. Untuk X berapapun. Untuk sembarang bilangan X. Untuk semua X elemen real. Elemen real. Semua bilangan X. Sedangkan definite positif itu kebalikannya. Definite positif itu X. Fungsi kuadratnya selalu bernilai positif. Dengar Bapak Ibu? Dengar, Pak. Oh, oke. Itu selalu bernilai positif untuk semua X elemen real. Masing-masing definite ini ada itunya, ada syaratnya. Untuk definite negatif itu syaratnya apa? Pertama, A-nya kurang dari 0, diskriminannya kurang dari 0. Untuk definite positif, syaratnya hampir sama. Cuma A-nya saja yang membedakan. A-nya lebih dari 0, diskriminannya tapi sama-sama kurang dari 0. Tapi kalau di grafik fungsi kuadrat
itu dia tidak menyentuh sumbu X. Paham? Kalau di persamaan kuadrat, dia itu tidak memiliki penyelesaian, tidak memiliki akar-akar. Paham Bapak Ibu? Pokoknya kalau definitnya diskriminannya negatif atau kurang dari 0, pasti ada dua kemungkinan, definit positif atau negatif. Nah, coba Ibu cek diskriminannya ini, yang bawah. Berapa diskriminannya ini? Diskriminan tadi rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Nah, sama dengan B-nya itu min 1 kuadrat, terus min 4 kali A kali C. Berapa itu? 1 kurangi 4 min 3. Loh, negatif kan? Karena negatif, oh berarti bawah ini definit. Tinggal kita cek definit positif atau negatif. Kita lihat A-nya. Kan yang membedakan dari positif sama negatif kan A-nya. A-nya ini apa? A-nya kurang dari 0. Nah, berarti jadi negatif. Nah, berarti ini negatif. Karena ini negatif, definit negatif, maka nilai yang bawah ini selalu negatif. Jadi untuk selalu negatif untuk sembarang nilai X. Berarti nggak usah dipedulikan. Tapi yang penting di sini, berarti nanti ini saya hapus ya. Saya ganti min. Artinya apa? Dia itu selalu negatif. Ini kurang dari 0 artinya apa, Bu? Kurang dari 0 itu artinya negatif. Ya kan? Bilangan bilangan apa dibagi negatif menjadi negatif? Positif atau negatif? Positif. Nah, berarti yang atas ini harus bilangan positif. Berarti yang atas itu, yang X kuadrat min 6X plus 8 itu harus positif alias lebih dari 0. Paham Bapak Ibu sampai sini? Sampai sini dulu paham apa enggak? Jadi yang bawah tadi itu kan definit negatif. Kalau definit negatif langsung saya ganti min gitu aja. Artinya apa? Yes, nilainya pasti selalu min. Supaya kurang dari 0, supaya negatif, berarti kan atasnya harus positif. Karena positif dibagi negatif itu adalah negatif alias kurang dari 0. Makanya atasnya tadi kan harus positif kan, yang X kuadrat min 6X plus 8 ini harus positif. Berarti saya tulis X kuadrat min 6X plus 8 lebih dari 0. Tinggal difaktorkan. Apa? X min 2, X min 4. Lebih dari 0. X-nya apa aja? X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Kalau cepat tadi, ini positif atau negatif X kuadratnya? A-nya kan positif. Ini lebih dari, nah, jadi jawabannya atau. Sip, tapi jawabannya nanti X kurang dari 2 atau X lebih dari 4. Nah, atau X lebih dari 4. Nah, seperti itu. Paham Bapak Ibu? Jadi sebelum mengerjakan kita harus teliti dulu ya Pak, definitnya ini. Pokoknya kita cek dulu, ini itu bilangan persamaan kuadrat ini itu bisa difaktorkan apa enggak sih, Kak? Gitu. Soal persamaan seperti ini. Kalau seandainya bisa difaktorkan, apakah kita masih perlu? Kalau bisa difaktorkan enak malah. Misalkan yang bawah bisa difaktorkan ya. Jadi nanti X-nya nanti ada 4. Ini kan X kuadrat, persamaan kuadrat, ini persamaan kuadrat. Misalkan hasil X-nya beda-beda, nanti ada 4 nilai X, langsung dibuat garis bilangan gitu. Cuma di sini saya nggak bisa buat garis bilangan itu. Besok-besok saja, nggih. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, seperti itu. Satu soal lagi, nggih, Bapak Ibu, nggih. Ada yang mungkin tanya soal, atau saya jawab soal yang ditanyakan jawab di WA? Saya ada sih Pak, tapi takutnya nanti durasinya jadi lebih lama kalau nungguin. Nggak apa-apa, soal apa itu? Maksudnya kemarin kan ada TO, ini kayaknya soal TO yang kemarin itu Pak. Soalnya gimana itu Bu? Soalnya itu nggak jauh beda sama yang kayak kemarin yang teman-teman bahas yang kayak nomor 678. Yang coba-coba itu loh Pak. 678. Nanti itu aja Bu ya? Nanti saya jawab aja. Iya, saya jawab dulu aja biar lebih. Ini ada tanya lagi soal matriks.
Ini terakhir ya Bapak Ibu ya. Maaf loh Bapak Ibu ya. Soal matriks soalnya seperti ini. Soal nomor berapa ini? Langsung saja. Soal nomor 8. Soalnya, nah ini. Jika determinan matriks ini to D, maka wah ini. Yang tanya Nastiti namanya. Nastiti yang minta Google Meet tapi hilang loh. Ini. Ada yang punya ide? Ide saya menyimak, Pak. Oke. Ini ada 1, ada A, ada 4, itu sama dengan D. Pertanyaannya itu adalah, Bapak Ibu, determinannya itu berapa? Jika determinan sama maka gitu aja. Jika determinannya matriks ini to D, pertanyaannya adalah maka titik-titik. Yang dicari itu D-nya. Wow. Oke, saya punya ide seperti ini. Mungkin loh ya. Jadi kalau kita mandek bareng-bareng ya, kita cari lagi bareng-bareng. Determinan rumusnya apa Bapak Ibu? Jadi determinannya ini apa? AD min BC. Berarti 1 kali? 1 kali 4 dikurangi A kuadrat. Kali 4 kali A apa A kuadrat? Dikurangi A kali A alias A kuadrat nih. Alias 4 kurangi A kuadrat. Nah, segini tok. Terus diapakan? Nah, ini. Yang dicari itu apanya, Bu? Jawabannya dalam bentuk apa? Bapak Ibu lihat. Jawabannya dalam bentuk A atau D? Jawabannya itu D. Yang dicari itu D-nya. Berarti, ya, ini nanti fungsinya saya ubah ke bentuk persamaannya, saya ubah ke bentuk A sama dengan. Jadi nanti A sama dengan, alias A kuadrat dulu lah. A kuadrat sama dengan, tuker ya. Min A kuadrat ke sana jadi apa? Plus. D ke sana jadi min. Jadi tukar tempat, 4 min D. Di sini kita dapat A sama dengan akar dari 4 min D. Nah, ini yang dicarikan D-nya. Ibu Bapak lihat yang dicari itu D-nya. Nah, di sini tuh kita main domain. Berarti ini materi matriks dicampur dengan domain fungsi. Masih ingat domain Bapak Ibu? Domain itu apa? Daerah. Kalau di relasi daerah asal. Daerah asal. Anggap saja D itu X-nya, Bu ya. Anggap saja D itu X-nya. Saya ubah jadi X biar nggak bingung. Saya anggap D itu X-nya. Saya terima dulu. Saya lanjut ya. Anggap aja D itu X-nya. Kita cari domain fungsi ini, akar 4 min X. Domain itu adalah semua nilai X sehingga, ya, semua nilai X sehingga ini, fungsi ini, memiliki nilai real. Namanya itu X yang mungkin, nilai X yang mungkin pas dimasukkan ke sini itu menghasilkan nilai yang real. Bilangan di matematika kan ada dua kemungkinan ya, yaitu real sama kompleks. Ya, kompleks apa? Ya, kompleks ya. Imajiner atau kompleks. Nah, ini hasilnya kan harus bilangan real. Supaya real, akar itu supaya real itu syaratnya itu gimana? Bilangan akar. Akar ada nggak yang nggak ada jawabannya? Nggak ada hasil bilangan realnya. Akar apa? Negatif. Negatif.
Kalau akar 0 boleh? Lebih besar sama dengan 0 ya Pak? Nah, sip, betul. Berarti yang di dalam akar ini, domainnya, berarti yang di dalam akar ini, 4 min D-nya ini, itu haze. 4 min D-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Tinggal kita bolak-balik, wis. E min D pindah ke sana jadi positif. Jadi 4 lebih dari sama dengan E. Tapi kan variabel persamaan kan ada di sebelah kiri ya, luas kiri. Ya tinggal dibalik aja. Jadi nanti E harus kurang dari sama dengan 4. Oke, jawabannya ini apakah ada? Kita cek. Ada kayak gitu. Nah, sayang. Oke. Seperti itu. Paham Bapak Ibu? Wow. Jadi soal matriks, soal determinan matriks digabung sama domain fungsi. Wow, hebat soalnya. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Yang tadi dari 0 itu Pak. Dari 0. Nah itu dari A tadi, itu yang A sama dengan akar 4 min X. Kemudian 4 min D lebih dari sama dengan 0. Nah, itu berubah jadi lebih dari sama dengan 0 tadi, maaf. Saya kasih tulisan aja ya. Bilangan di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Iya kan? Bilangan di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Kalau bilangan di dalam akar negatif, misalkan min 4, akar min 4 ada apa enggak? Imajiner. Makanya yang di dalam akar itu yaitu 4 min D itu harus lebih dari sama dengan 0. Ya sudah. Berarti yang di dalam akar itu saya ambil 4 min D. Oke, 4 min D ya. Itu lebih dari sama dengan 0. Ya wis tinggal di pindah-pindah ruas. Ketemu deh hasil akhirnya ini. Oke, terima kasih Pak. Oke. Seperti itu. Dan ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tanya hal lain selain yang saya kasihkan. Kalau tidak ada, saya tutup. Bu Laila? Iya Pak Bagus, sudah paham. Saya baru gabung, soalnya tadi saya jadi guru les anak. Oh. Perangkatnya gimana? Aduh, kok perang. Hari ini saya istirahat mengerjakan perangkat. Tak lanjut besok. Kan hari ini tanggal merah. Jadi iya, Bu, benar. kerjakan dulu aku. Perangkatnya Janis. Oke, monggo Bapak Ibu ada yang tanya atau enggak? Atau mau tanya materi apa gitu? Pokok jangan modulo. Jangan modulo, jangan aljabar. Saya share di WA, Pak. Oh, oke. Saya lihat. Kemarin saya coba masukkan langsung kamu jadi salah semua. Soal oke. Maksudnya nggak nemu jawabannya. Mungkin saya yang salah hitung mungkin. Oke. Saya ambil di sini aja. Ini Bapak Ibu, kelihatan? Semua nilai X. Nah, ini yang pakai cara cepat saya tadi kemarin ya. Oke. Kalau pakai cara cepat, ini ngejakannya memang boleh nggak dikali silang? Katanya. Saya kali silang boleh nggak? Ayo. Kalau kali silang itu yang sebelah kanan negatif. Di kali silang itu nggak boleh apa tidak samaan itu, Bu? Kali silang nggak boleh, hati-hati ya, Bu ya. Misalkan pengen ngilangin X kuadrat plus 2, saya kalikan X kuadrat plus 2 semua, nggak boleh. Nah, apa tidak samaan itu memang sensitif, sangat-sangat sensitif. Kali silang nggak boleh. Dikali penyebutnya nggak boleh. Bolehnya itu dikali penyebutnya tapi kuadrat. Misalkan pengen ngilangin X plus 2, itu kali X plus 2 kuadrat. Nggak boleh langsung kali X plus 2 toh. Nah, makanya itu soal seperti ini itu pasti ada trik cepatnya. Nah, trik cepatnya itu gimana? Nah, ini dulu saya nyari bingung. Ya, akhirnya saya lihat di opsinya itu
Cara cepatnya itu seperti ini. Kita ambil sembarang nilai X sembarang, yang mana X-nya itu nggak ada di beberapa opsi di A sampai E. Misalkan ya, saya ngambil X sama dengan 2. X2 di sini masuk apa enggak? Itu X lebih dari 2 ya adanya. Iya, maksudnya saya kemarin ngambil X saya sama dengan 2. nyobanya angka min 1, 0, 2 gitu, Pak. Min 1, 0, 2. Oke, saya ikut aja. Saya tulis fungsinya dulu ya. Bapak, Bu Cufi monggo diktikan. Bentar. Maksudnya diktikan apanya, Pak? Soalnya? Persasamanya, ya soalnya. Oh, pertigaan. Soalnya. Oke. X kuadrat. X kuadrat min 3X plus 1 bawahnya per X kuadrat plus 2 kurang dari sama dengan min ya, minnya di tengah sini kan? Iya. Terus 2 yang di atas 2. 2. Ya, itu Pak. Ini aja. Nah, terus kita ngambil X sama dengan berapa, Bu? Ibu kemarin ngambilnya X sama dengan apa aja? Saya ambilnya 2 min 1 sama 0. 2 min 1, 0. Min 1, 0 sama 2. Oke, kita coba yang min 1 dulu. Kita akan memasukkan X sama dengan min 1. Apa yang terjadi? Kita masukkan di sini ya Bapak Ibu. Saya langsungkan aja ya. Min 1 kuadratkan 1, min 3 kali min 1 plus 3, 1 tambah 3 tambah 1 itu 5, min 1 kuadrat plus 2 itu 3, berarti 5 per 3. Itu kurang dari sama dengan, min 1 saya masukkan di sini, min 1 tambah 2 itu 1, min 2 bagi 1, min 2. Apakah 5 per 3 itu kurang dari min 2? Betul apa enggak pernyataan ini? Salah. Ini salah. Jadi yang ada min 1-nya salah, itu lihat di opsinya ini. Min 1 masuk sini apa enggak? Min 1 itu masuk interval. Berarti A salah. Masuk. Min 1 kan salah kan? Berarti opsi A ini salah. Min 1 enggak masuk sini ya, berarti aman. Min 1 enggak masuk sini kan? Berarti aman. Min 1 masuk sini apa enggak? Ya, masuk. Berarti ini salah juga. Berarti A, D salah. E juga salah, Pak. Nah, berarti tinggal A sama E, tinggal B sama C. B sama C. Nah, B sama C kita ambil bilangan apa? Saya ambil bilangan 1. Kenapa kok 1? Oh, jangan 1 dong. Saya ambil bilangan apa enaknya? Bilangan dari min 2. Saya ambil bilangan 4. 4 di sini masuk apa enggak? Masuk. Kalau di sini? Enggak. Nah, jadi ngambil 4 boleh, 3 boleh. Ambil apa? 3 ya. Saya ngambil bilangan 3. Jadi saya ambil X sama dengan 3. X sama dengan 3. Saya masukkan ke sini. 3 kuadrat 9, min 3 kali 3, 9, 1. Per 3 kuadrat 9 tambah 2 itu 11. Itu kurang dari sama dengan, saya masukkan ke sini 3 ya, min 2 per 3 tambah 2, 5. Min 2 per 5. Apakah 1/11 itu kurang dari negatif? Salah. Berarti X3 kan salah. Berarti ini salah jawabannya. Karena 3 kan masuk di sini kan? 3 kan lebih dari 0 kan? Iya, masuk. Jawabannya yang mana? Yang C. Nah, yang C. Seperti itu. Yang C, terus itu coba kalau 2 dimasukkan, Pak. 2 dimasukkan. Akan terjadi, kita cek ya. Cek. Oh, salah juga. Sampai masukkan 2. X sama dengan 2. Kita masukkan bareng-bareng. 2 kuadrat 4, min 3 kali 2 itu min 6. 4 min 6 itu min 2, min 2 plus 1, min 1. Terus 2 kuadrat 4 tambah 2, 6. Min 6. Itu kurang dari sama dengan 2 tambah 2, 4. Berarti min setengah. Apakah min 6 itu lebih kecil daripada min setengah? Min 6 itu min
0,17. Min 0,17 itu apakah lebih kecil dari min 0,5? Ya. Harusnya lebih besar ya, min 0,17. Iya. Iya. Nah, iya sih. 2 ya salah loh ya. Ya itu dia kemarin saya milih kok salah semua. Nah, ini. Ya mungkin itu. Mau gak mau, kalau pengen ngecek sebenarnya berarti ya dikerjakan. Waduh, tapi ini sangat panjang. Tapi cara itu tadi itu Pak Bu. Dulu pernah saya apa istilahnya? Saya diskusikan sama teman saya yang dosen UM, namanya Agung, dosen muda, teman kuliah. Itu dulu saya sama satu offering itu satu kelas tuh sering diskusi soal-soal gitulah. Terutama diskusi cara cepat, karena 2 dari satu offering itu isinya 4 cowok semua, 2 cowok itu ngelesi semua termasuk saya. Ada nggak cara cepatnya ini kayak kupus tadi, kupus jarak titik ke sini, titik ke garis itu akhirnya kita menemukan cara cepatnya lumayan banyak lah, ada sekitar 7 rumus cara cepat di kubus tapi hanya kubus. Terus yang soal kayak gini yaitu ya wis ternyata setelah kita coba berkali-kali memang kalau matematika kan diuji ya, caranya ini benar apa enggak, diuji berkali-kali ya benar memang. Di soal manapun nyoba cari soal yang kayak gini, kita pakai cara coba-coba tadi, benar. Cuma memang ada beberapa memang kemungkinan nggak tahu itu soalnya pilihan soalnya yang salah, atau kita kurang teliti, atau memang caranya itu kurang apa? Maksudnya cara namanya aja cara cepat ya, bukan cara yang legal lah istilahnya. Cuma 90% ya betul. Makanya saya kalau ngerjakan soal kayak gini harus pakai cara itu, coba-coba. Karena bayangin ya soal ini soal ini aja nggak bisa difaktorkan. Ini aja definitif. Ini nanti kan harus pindah ke sana. Samakan penyebut, x kuadrat dikali x plus 2 jadi x kubik. Kalau menyelesaikan pangkat 3 kubik ya, persamaan kubik itu kan harus pakai suku banyak. Itu kan panjang nanti ujung-ujungnya. Makanya itu pasti ada soal kayak gini sering keluar di UTBK, pasti ada cara cepat untuk menyelesaikan soal itu. Makanya itu saya pakai cara itu tadi. Oke. Ya Pak, yang penting di cross check memang benar jawabannya sama juga dengan saya yang tadi Pak Bagus di situ. Oke, sudah? Atau ada yang mau tanya lagi? Sudah? Bapak Ibu yang lain? Monggo tanya saja, enggak apa-apa. Kalau pertanyaan itu banyak Pak Bagus, cuman nanti kalau tanya terus takutnya Pak Bagus waktunya ini mungkin mau mengerjakan yang lain. Kalau ngerjakan, kalau sudah enggaknya tergantung Pak Bagus. Ini sudah ya kalau sudah. nunggu pertanyaan masih ada ya tanya. Kalau sudah Pak Bagus sudah ya sudah. Oke. Gini aja, misalkan ada pertanyaan yang itu aja ditulis, maksudnya di share di Japri bisa atau di grup bisa. Pak ini nanti dibahas di Gemit kapan bisa gitu. Itu aja nggak apa-apa. Chat pribadi ya nggak apa-apa. Oke, Saya tertarik sebenarnya tadi yang itu Pak, yang apa? Yang kayak jarak titik ke garis, titik ke bidang itu sering muncul. Tadi yang dibahas kan yang jarak titik ke garis kalau nggak salah tadi. Titik ke titik ya. Titik ke titik. Nah, seringkali kadang ketika muncul titik ke bidang atau titik kemana itu. Oh, itu wes. Iya. Oke, nanti itu mungkin kapan-kapan dianu ya Pak ya. Siap. Oke, kalau gitu saya akhiri Bapak Ibu nggih. Ini saya share di YouTube saya. Jadi nanti bisa dilihat ulang di YouTube. Terima kasih atas. Tapi jangan di-subscribe. YouTube saya jelek Bapak Ibu ya. Jadi jangan di-subscribe. Saya malu. Jadi nggak usah sampai subscribe-an dan like-kan lah. Pokoknya lihat aja ya. Oke, soalnya YouTube saya konsumsi pribadi saya sama siswa saya di kelas saya. Oke, Bapak Ibu nggih. Oke, terima kasih atas kesempatan kehadiran Bapak Ibu. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Oke, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Pak Bagus.